Aisyah, bisa dijawab semuanya? Ada yang nggak teliti Kak, jadinya ada yang salah yang deh. teliti, oke. Terus tadi dari 15 soal kira-kira yang gak telitinya tadi ada berapa? 2 aja. 12 sudah bisa ya? Benar semua? Kayaknya lebih deh Kak. Lebih Iya, yang soalnya kayak bingung gitu loh Kak. Aku ngerasa kayak udah bener, tapi ternyata salah. Oke, yuk kita nanti pastikan lagi ya. Kakak sapa lagi adik Diana. Halo Diana, Ningrum. Halo Kak, Ya, gimana tadi postesnya? lebih lumayan sih Kak, Lebih lumayan ya, tapi ada lebih yang nggak teliti juga. ada yang nggak teliti, tapi sudah ada gambarannya dan sudah ingat lagi gitu ya. Udah, Oke, nah terus kakak sapa lagi adik Chandra. Halo Chandra, Halo Kak, gimana postesnya? Tadi pretestnya oke tuh, postesnya gimana nih? Makin bisa atau seperti apa? agak bingung beberapa Kak. Bingung di beberapa. Itu di materi apa? Bagian fotosintesis sih Kak. Fotosintesis. Oke, nanti kita bahas lagi. Lanjut sama Haya. Halo Haya, selamat siang Haya. Halo Kak, siang. Oh, Haya gimana? Postesnya tadi bisa 15 soal? Tadi ada yang udah jawab semua, cuma kayaknya ada yang salah-salah gitu. Gak tahu sih, aku ngerasanya benar. Cuma Oh, misalnya benar. Di materi mana, Haya? tadi yang bagian fotosintesis gitu. Fotosintesis. Berarti masih banyak yang keliru dan kita ingetin lagi berarti ya? Iya Kak. Oke. Iya. Kalau Nando? Nando, gimana tuh postes kamu? Halo Nando. Halo Kak. Halo, udah makan belum? Nanya Sudah, makan belum? Oke. Terus gimana tadi postesnya Nando? Tadi 10 soal kamu pretest benar. Tadi yang proses itu banyak yang bingung di anabolisme Kak. Banyak yang bingung. Oke, itu berarti yang di fotosintesis berarti ya anabolisme ya? Iya Kak. Oke, kalau yang katabolismenya sudah bisa ya berarti? Sudah Kak. Oke, terus kakak sapa lagi adik yang belum connect lagi nih, adik Karisma. Oke, kita langsung saja bahas soal untuk postesnya, ya, yaitu soal pengayaannya. Nah, nanti kita bahas lagi. Ini yang pertama masih mengenai enzim. Kalau enzim dan katabolismenya udah bisa tuh. Nah, anabolismenya karena kan belum review lagi nih Kak, jadi suka masih ada yang ragu-ragu nih. Nah, kalau yang kayak gini nih pasti sudah benar semua pastinya ya. Betul? Adik-adik? Ini kan tadi untuk soal proses kamu, bahwa katanya enzim bekerja secara spesifik, bahwa kerja enzim tersebut sangat dipengaruhi oleh apa? Kata kuncinya di sini adalah dia nanyain untuk kerja spesifik. Adik-adik, bukan semuanya. Betul tidak? Halo? Maka jawabannya ini apa? Kerja enzim tersebut sangat dipengaruhi oleh kan tadi enzim itu bekerjanya bagaimana? Bekerjanya secara apa? Secara spesifik. Kenapa disebut kerjanya secara spesifik? Karena juga mendukung cara kerja dia bukan? Adik-adik, cara kerjanya yang seperti apa? Teori lock and key. Iya, lock and key yang menunjukkan bahwa dia itu apa adik-adik? Dia itu sebentar. Oke. Nah, jadi enzim itu bekerja secara spesifik karena didukung dengan cara kerjanya, yaitu mengenai teori lock and key. Lock and key ini bahwa dia tadi bilang apa teori ini? Bahwa sisi aktif enzimnya bagaimana? Benar-benar kaku atau sama persis atau bisa juga disebut spesifik. Nah, berarti di sini apakah dipengaruhi oleh suhu, pH atau konsentrasi? Kan kata kuncinya di sini adalah sifat dia yang bekerja secara spesifik. Berarti di sini bahwa enzim itu menunjukkan bahwa dia bekerja pada substrat tertentu.
tertentu. Iya, bisa nggak dia bekerja pada beberapa substrat? Atau pada iya. Maka di sini jawabannya hanya 4 saja adik-adik. Kan yang dibilang untuk bekerja secara spesifiknya yang diambil. Bukan sifat dia semuanya. Nah, maka jawabannya kalau 4 saja apa tuh? 4 saja. Jawabannya D. Iya kan? Benar tidak? Ayo. Tadi Haya kamu jawab apa? Haya. Tadi apa ya? Lupa, Kak. Lupa. Kayaknya yang E deh kayaknya tadi. Nah, lah semuanya. Tadi nggak teliti lihat yang enzim bekerja secara spesifik. Yang dimintanya enzim bekerja secara spesifiknya aja. Ya, bukan pengaruh daripada enzim secara keseluruhan. Betul? Benar? Iya, Kak. Iya. Nah, ini kakak juga belum dapat nilai postes kamu nih. Belum dikasih nih. Oke, belum ada ya. Oke. Nah, siapa tadi yang menjawabnya? Jawabannya 4 saja. Atau semuanya belum teliti, jadi jawabannya E atau bahkan jawabannya A? Kalau Diana, kamu jawab apa? Kamu Nando jawabnya apa? Saya A, Kak. Jawabannya A. Karena langsung tadi ingatnya apa? Kerja enzim pasti dipengaruhi. Berarti kamu ingatnya faktor-faktor yang pengaruhi berarti tadi. Benar, Nando? Iya. Iya kan? Iya. Berarti kamu langsung cepat-cepat itu. 1, 2, 3, A. Iya. Salah deh. Kalau siapa nih ya? Caroline. Kamu jawab apa, Caroline? Fernando, Kak. Jawabannya juga salah. Iya, A juga. Jawabannya A. Langsung sama tadi. Kan kita baru ingat tadi ada faktor-faktornya. Berarti semuanya jenis substrat. Jenis substrat kan nggak dipengaruhi. Tapi kan kalau ngomongin enzim bekerja pada apa tadi? Bekerja secara spesifik. Kakak tadi udah ingatin bukan? Bahwa kalau dia bekerja secara spesifik gimana? Dia hanya bekerja pada substrat apa? Tertentu. Nah, contohnya gimana? Contohnya ya, contohnya enzim yang memecah lemak. Lemak itu sebagai substrat. Terus mengubah menjadi apa? Asam, lemak, dan gliserol. Nah, ini kan produknya. Siapa enzimnya? Enzimnya itu adalah lipase. Nah, apakah ada enzim lain yang bisa merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol? Tidak ya? Nah, makanya enzim lipase itu hanya terjadi di bagian tubuh kita yang mana nih? Baru ada pencernaan lemak. Di lambung ada nggak pencernaan lemak? Tidak. Ada. Karena nggak ada enzimnya. Ada beberapa sumber, lambung juga ngasilin enzim lipase. Tapi enzim lipase ini kan harus bekerja di pH apa? Adik-adik, pH basa tadi kan? Basa ya, tadi lipase. Nah, tapi kalau lambung ngasilin lipase, dia nggak bisa dong bekerja, sifatnya tadi inaktif. Maka ketika dia berada di pH yang optimal, baru dia bisa bekerja. Nah, maka si lipase ini baru bisa bekerjanya di usus halus. Nah, padahal tadi lemak itu kita udah cerna mulai dari mulut, di lambung. Nah, lemak belum ada, belum terurai juga nih. Nah, di usus halus barulah itu dicerna. Karena apa? Karena enzimnya baru ada di usus halus. Nah, berarti ada hubungan dengan jenis substrat. Sama juga kayak tadi yang Kak bilang, pencernaan karbohidrat jenis selulosa. Nah, selulosa itu di tubuh kita tidak bisa dicerna karena tidak ada enzimnya. Berarti ada hubungannya dengan jenis substrat. Bisa, adik-adik? Bisa, Kak. Ada yang mau bertanya? Oke, namanya juga latihan ya, belajar dari kesalahan ya. Berarti kalau sekali semakin kita berlatih, oh ini ternyata nanti kesananya lagi makin ingat. Betul? Halo? Betul ya. Tadi nomor 1-nya soalnya apa? Ini nomor 2 ini ya. Nanyain apa tadi nomor 1-nya? Kalau yang Pernyataan yang benar mengenai enzim, Kak. Oke, pernyataan yang benar mengenai enzim. Nah, itu juga harus semuanya
Benar harusnya ya. Masih ada yang salah nggak? Ayo, padahal baru tuh. Jawabannya apa untuk yang soal nomor 1? Sebentar kakak ambil dulu. Kalau nomor 1 pernyataan mengenai enzim. Kamu, Nando, jawabnya apa? Saya lupa soal, Kak. Lupa juga soalnya, Kak. Yang mana tuh soalnya? Sebentar, kakak ambil dulu. Oke, nah ini soalnya katanya mengenai pernyataan yang benar mengenai enzim. Nah, lalu apa ini kira-kira jawabannya? Kenapa option bawahnya kelihatan nggak yang bawahnya? Terlalu ke bawah ya? Oke. Sip, kita bahas mengenai enzim tadi. Enzim itu mana pernyataan yang benar? Apakah dia bekerja katanya untuk option A secara teori gembok anak kunci bahwa bagian sisi aktifnya itu mempunyai bentuk tertentu dan hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja. Betul adik-adik? Oh, Ya, yang B-nya apa yang membuat salah? Inhibitor kompetitif berupa senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat. Seharusnya bagaimana adik-adik? mirip. Seharusnya mirip ya. Terus menurut teori induksi ini sama dengan teori kecocokan atau induced fit. Nah, gimana kemarin? Kok jadi kemarin? Orang baru tadi ya. Induced fit itu bahwa sisi aktifnya bagaimana? Sisi aktifnya karena adanya induksi, maka sisi aktif siapa di sini? Enzim, bukan substrat. Lebih fleksibel. Nah, bagian aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan struktur daripada si substrat. Nah, kira-kira bagaimana ini? Mana kira-kira menurut teori induksi bagian aktif enzim lebih fleksibel? Betul nggak ini kira-kira, adik-adik? Betul ya, tapi mengenai enzim dari mananya nih yang lebih tepatnya lagi? Bahwa ini menunjukkan sifat daripada siapa? Sifat daripada si enzimnya. Nah ya, terus lagian begini. Karena ada induksi, maka si enzim itu jadi bersifat fleksibel. Yang seharusnya dia bersifat apa tadi? Spesifik. Iya, maka lebih tepatnya ke A. Betul, Nando? Betul, Kak. Ya, karena ini tadi ada induksi, ada perlakuan yang diberikan. Inhibitor non-kompetitif menghambat kerja enzim dengan menempati bagian aktif daripada enzim. Betul atau salah? Ayo. Salah. Alosteri. Ya, dia bukan di bagian aktif enzim, tapi dia melekatnya di sisi luar. Ya, di sisi luar itu namanya apa? Jadi adik-adik ingat, sisi luar daripada sisi aktif atau disebutnya apa? Disebutnya sisi allosterik. Terus tadi selain inhibitor di sisi allosterik itu bisa nempelnya siapa? Bisa yang memicu kerja dia. Nah, jadi tadi kalau misalkan kakak gambar lagi. Ya, ini ada enzimnya. Nah, jadi ada ini enzimnya nih. Terus ini sisi aktif. Yang bisa masuk ke sisi aktif itu jenis apa? Ada substrat. Iya enggak? Terus apalagi? Ada jenis inhibitor. Inhibitor apa jenisnya? Kompetitif. Nah, terus kofaktornya di mana, Kak? Nah, kofaktornya itu bisa menempel di salah atau bagian daripada si enzim. Misalkan di sini. Nah, ini adalah kofaktor. Berarti kalau kofaktornya itu bergabung dengan enzim, maka tadi membentuk apa namanya? Holoenzim. Holoenzim. Lalu di sini
ada yang namanya sisi allosterik. Nah, di sisi allosterik ini bisa substrat boleh nggak masuk dari sisi allosterik? Tidak. Tidak. Yang bisa masuk itu adalah selain penghambatnya, aktivator bisa masuk. Berarti Kak, kalau aktivator masuk, inhibitor nggak bisa dong? Betul. Bisa ya, adik-adik? Nah, ini dia yang berada pada bagian dari si struktur enzim. Ya, maka kalau yang apa yang membuat salah? Gugus prostetik katanya terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Harusnya bukan gugus prostetik ya. Siapa tadi? Kalau ada apoenzim bergabung dengan salah satu kofaktor? Adalah koenzim. Nah, kalau tadi gugus prostetik bagaimana adik-adik? Sifatnya seperti apa? Gimana tadi? Kalau gugus itu terikat kuat terhadap enzim. Nah, sebagai contoh, heme adalah jenis gugus prostetik yang terikat kuat di dalam apa? Atau berada di eritrosit yang nantinya untuk mengikat siapa? Zat besi. Zat besi dulu ya. Nah, di eritrosit ada kandungan zat besi sehingga produksi hemoglobin itu bagaimana? Berlangsung. Terus kalau jumlah zat besinya banyak, maka jumlah hemoglobin juga akan meningkat. Berarti kebutuhan oksigen juga akan bagaimana? Tercukupi. Betul? Adik-adik? Betul, Kak. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah ya, kayaknya semuanya sudah yakin. Kita lanjut tadi ini soalnya yang kedua. Lalu kalau yang ini, enzim katanya merupakan protein. Betul. Yang berperan sebagai biokatalisator. Dalam berbagai reaksi metabolisme sel, pernyataan yang merupakan sifat dari enzim. Kalau yang A katanya dia memerlukan sifat asam. Betul atau salah? Jadi tidak hanya yang memerlukan sifat asam, karena dia memiliki apa enzim itu? pH apa? Optimum atau memiliki pH tertentu sesuai letak daripada si enzimnya. Nah, jadi pH optimumnya itu adalah bisa dikatakan pH tertentu. Misalkan tadi enzim yang bekerja di mana, adik-adik? Kalau enzim yang bekerja pada pH asam, tadi masih ingat nggak? Enzim apa? Pepsin. Berarti pH-nya kalau kita geser 0, di sini misalkan 7. Nah, kesininya berarti di sini kurang dari 7 pH-nya. Nah, di sini adalah pH optimumnya. Lalu tadi pepsin yang ada di lambung. Terus 7 pH netral. Nah, terus Kakak bilang tadi ketika enzim yang berada di pH asam mengalami perubahan juga akan mengalami apa nantinya? Kalau dia berada pada pH yang ekstrim. Denaturasi. Dia akan mengubah struktur daripada enzim. Ya, berarti yang A itu juga salah. Jadi tidak hanya sifat asam aja yang dibutuhkan enzim. Oke, bekerja spesifik ini sangat sudah yakin ya jawabannya. Betul tidak adik-adik? Iya, Kak. Ya, terus untuk suhu tinggi. Kira-kira enzim bagaimana jika berada pada suhu tinggi? Akan juga mengalami apa? Denaturasi. Tapi ada beberapa organisme yang bisa hidup di suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Bahkan dia mencapai 80 derajat Celcius. Siapa ya kira-kira? Kalau tadi kan kakak bilangnya untuk hewan apa tadi ya? Hewan yang berdarah panas. Homo hitam, ya kan? Homo hitam itu tadi memiliki suhu optimumnya berapa? 35 derajat Celcius hingga 40
40. Nah, terus ini kok bisa ada yang 80, Kak? Nah, ini yang bisa adaptif di lingkungan apa? Lingkungan ekstrim. Kayak pernah dengar ada yang bisa hidup di lingkungan ekstrim? Siapa adik-adik? Bakteri. Iya. Jenis bakteri yaitu jenis apa? Kayak Ya, Archaebacteria mampu hidup di lingkungan ekstrim. Alasannya apa? Kenapa dia bisa hidup di lingkungan ekstrim? Ayo adik-adik. Karena dia punya Karena dia Karena nggak punya kan? Iya, dia tidak tersusun atau tidak mengandung peptidoglikan. Lalu apa hubungannya? Peptidoglikan itu kan komponen gabungan antara protein dengan karbohidrat. Nah, tadi kita tahu bahwa protein itu bersifat apa? Termolabil. Betul, adik-adik? Maka karena dia nggak punya, sehingga dia bisa nih adaptif dalam lingkungan yang ekstrim. Itu untuk yang memerlukan suhu tinggi tapi tidak semua. Maka ini bukan menjadi yang pernyataan yang benar untuk enzim. Memecah berbagai substrat. Ini juga salah ya. Dia hanya pada apa tadi? Langsung kamu ingat. Pada satu jenis substrat saja. Betul tidak adik-adik? Ya, Kak. Yang menunjukkan bahwa dia bekerja secara apa tadi? Secara spesifik. Oke, itu dia ya. Ada yang mau bertanya adik-adik untuk mengenai enzim? Tadi untuk faktornya yang mempengaruhi enzim ada yang namanya konsentrasi. Bagaimana tadi ceritanya? Kakak mau dengar dulu Caroline. Caroline, gimana tadi pengaruh enzim terhadap konsentrasi? Baik konsentrasi substrat maupun konsentrasi enzim. Kalau konsentrasinya Kalau meningkatkan substrat, konsentrasi bisa meningkatkan laju reaksi. ya, awalnya dia meningkatkan laju reaksi. Namun, Habis itu dia jadi konstan. ya, dia memiliki batas laju reaksi yang bisa dia lakukan. Benar nggak? Sehingga menempuh titik konstan. Namun ketika substrat ditambahkan lagi, ini tidak akan meningkatkan laju reaksi lagi. Betul? Ya, Kak. Ya. Terus kalau yang konsentrasi enzim, seperti apa? Kalau konsentrasi enzim semakin banyak, semakin cepat laju reaksinya. Iya, karena tadi si enzim itu sebagai apa? Kata? Katalisator. Jadi karena dia yang mempercepat reaksi, kalau dia ditambahkan, berarti makin cepat dong proses reaksinya. Oke, gitu ya. Itu untuk mengenai enzim. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, kalau kayak gini, kira-kira jawaban kamu apa? Ayo adik-adik. Sumber energi potensial yang menggerakkan. Kalau tadi adik-adik ingat, siapa yang menggerakkan ATP sintase? Supaya bisa menghasilkan ATP adalah apa? Ayo kita ulang tadi gimana ya? Iya, nah jadi tadi yang ini kakak mau tanya lagi, ini siapa-siapa saja yang jenis 1, protein 1, protein 3, protein 4? Adalah jenis apa adik-adik? Protein integral, iya. Dan ini berkemampuan untuk menerima elektron. Nah, fungsinya ya, buat menerima elektron dan mampu memompa H+ dari dalam membran. Memompa H+. Oke, itu protein 1, 3, dan 4. Terus kalau protein 2, ya, terus ada protein ini, ini ubiquinon ya, ubiquinon. Terus ada sitokrom C. Ini adalah jenis apa?
Protein carrier. Jenis apa proteinnya? Perifer atau protein apa? Protein membran. Nah, jadi ini adalah protein membran yang berada di salah satu membran. Kalau integral kan dia tertanam tuh di kedua membran. Kalau protein membran atau protein perifer, dia di salah satu membran saja. Nah, maka ini fungsinya buat apa? Nah, kalau yang protein 2, dia penerima elektron tapi nggak mampu memompa H+. Nah, maka nanti ada perbedaan tadi. Ketika si FADH itu tadi diubah nih. Nah, melepaskan elektronnya. Nah, terus tadi protein membran ini fungsinya buat apa? Jadi disebutnya merupakan protein carrier, berarti pembawa elektron. Siapa-siapa saja pembawa elektron? Ubiquinon, terus ada sitokrom C. Nah, lalu yang terjadi proses pengubahannya tadi bagaimana adik-adik? Siapa yang terlebih dahulu dipecah? Adalah NADH. Diubah menjadi apa? NAD+. Nah, lalu di sini kakak mau ingetin lagi. Jadi H+ yang ada di sini, apa sih yang sebenarnya dibawa? Ini tadi ke sini dia akan menerima elektronnya. Nah, elektron yang diterima ke protein kompleks 1 akan dibawa ke ubiquinon karena ubiquinon sebagai penerima atau protein carrier. Nah, elektron terus akan diteruskan ke protein kompleks 3. Nah, terus tadi bahwa protein kompleks 1 dan kompleks 3 itu dia mampu memompa H+-nya. Maka H+ yang ada di dalam membran ini akan dipompakan ke ruang antar membran. Nah, inilah tadi H+ ini yang akan bergerak menuju siapa? ATP sintase untuk mengaktifkan ATP sintase untuk mendapatkan fosfat. Jadi yang masuk dari sini adalah fosfat anorganik. Sehingga ADP, terjadilah pembentukan dari ADP plus fosfat anorganik, maka menjadi apa? ATP. Jadi si ATP sintase ini, jadi H+-nya kemana? H+-nya masuk. Nah, gitu ya. Nah, karena dia posisinya elektron terus ditransfer, maka membuat konsentrasi H+ itu di ruang antar membran menjadi lebih tinggi. Nah, ini juga ketika dia dipompa, nah lalu habis di protein kompleks 3, dia masuk ke sitokrom C akan membawa ke protein kompleks 4. Itu siapa? Elektron-elektronnya. Nah, elektron tersebut akan ditangkap oleh siapa? Oksigen. Nah, maka si protein kompleks 4 juga akan memompakan satu H+-nya. Dari mana? Dari dalam membran sini. Gitu ya. Maka setiap kali si hasil dari elektron dari NADH ini memompakan 3 H+-nya. Maka tadi satu NADH berapa adik-adik? Satu NADH itu 3 ATP. Makanya yang A itu kira-kira betul atau tidak? Adanya proses transport elektron dari setiap protein carrier. Apakah elektron ini yang menyebabkan ATP sintase itu membentuk ATP? Adik-adik? Salah. Betul? Jadi transport elektron itu yang di sini. Jadi karena elektron itu diterima, maka mengakibatkan terjadinya pemompaan H+ dari dalam membran ke luar membran. Betul tidak? Maka yang A-nya salah. Setuju? Setuju, Kak. Kalau yang jawabannya yang benar yang mana? Adalah yang B. Kenapa? Gradien konsentrasi H+ pada ruang antar membran di sini tinggi. Kenapa?
Karena setiap kali dia melewati protein integral baik 1, 3, dan 4, dia memompakan satu hidrogennya. Itu masih untuk NADH. Bagaimana dengan FADH? Nah, tadi FADH dari sini, dari protein kompleks 2. Nah, makanya ada perbedaan. Kenapa si FADH itu lebih ke sedikit? Karena dia masuknya dari sini. Jadi tadi ada FADH. Nah, diubah menjadi FAD plus H dan elektron yang dilepaskan akan masuk ke protein kompleks 2. Tapi tadi ingat protein kompleks 2 tidak bisa memompakan H plusnya ke ruang antar membran. Nah, lalu dia hanya membawa elektron ke ubiquinon. Terus sama juga ketika dia berada di kompleks protein 3, dia juga sama memompakan H plusnya. Di sini dia baru bisa memompakan H plusnya. Baru dia kemari, ya, kakak buat di sini biar beda. Terus dia kemari ke sitokrom C dan protein kompleks 4 juga memompakan. Jadi setiap kali si FADH tadi melepaskan elektron, dia hanya mampu memompakan 2H plus ke ruang antar membran. Nah, makanya membuat gradien konsentrasi H plusnya itu menjadi tinggi. Nah, sehingga H plus ini akan bergerak ke ATP sintase. Ini menjadi aktif, lalu membentuk ATP melalui proses apa tadi adik-adik? Apa namanya di sini? Proses kemiosmosis, gitu ya. Nah, bagaimana kalau C? Apa yang C-nya tidak benar? Keelektronegatifan oksigen yang tinggi dalam menarik oksigen. Nah, oksigen itu bukan menarik, tapi menarik apa adik-adik? Jadi elektron yang tadi diterima oleh oksigen, ini membuat dia dapat menarik 2H plus sekaligus. Ya kan? Di dalam membran, lalu berikatan dengan oksigen. Nah, ini akan membentuk apa jadinya? Adik-adik? Maka terbentuk, H2O, bukan membentuk ATP. Makanya ini salah. Derajat keasaman yang meningkat pada matriks mitokondria. Nah, matriks mitokondria kan yang di sini. Sementara di sini yang meninggi. Betul tidak adik-adik? Maka jawabannya juga ini salah. ATP dari oksidasi glukosa dari glikolisis hingga siklus asam sitrat. Ini juga salah. Berarti sudah paham untuk jawabannya kenapa B? Ada yang mau bertanya adik-adik? Belum ada. Kita bisa lanjut? Lanjut nggak nih? Lanjut, Kak. Lanjut. Terus ini jawabannya apa? Pada siklus Krebs terdapat zat asam organik yang terdiri dari 6 atom karbon. Yaitu siapa? Asam oksaloasetat, Kak. Ayo. Tadi gimana? Siklus gimana? Asam sitrat sama isositrat. Ya, siklus Krebs tadi gimana awalnya? Ada siapa yang masuk? Ada 2C. Betul? 2 karbon. 2 karbon siapa yang dihasilkan dari DO? A? Ayo, apa ini? 2 karbonnya. Asetil koenzim A. Inilah yang dipakai untuk memulai proses siklus Krebs, di mana hasil akhirnya yang tadi kakak bilang berapa karbonnya? 4. Nah, sehingga dia dapat menghasilkan karbonnya sebanyak berapa? 6. Nah, yang ditanya di situ pada siklus Krebs yang karbonnya 6. Itu siapa senyawanya? Berarti tadi senyawa yang pertama adalah asam apa adik-adik? Asam sitrat. Nah, lalu asam sitrat nanti jadi apa? Karbonnya masih 6 kan? Nah, masih 6C karena mengalami isomerasi. Yaitu apa? Asam sitrat menjadi asam isositrat. Terus tadi apa urutannya? Masih ingat nggak? Kakak mau tanya dulu si Karisma. Setelah asam sitrat, terus asam
isositrat. Ya enggak? Lalu di sini terbentuk siapa? Dari asam isositrat. Asam alfa ketoglutarat. Iya, berapa karbonnya? 5 ya. Jadi asam alfa ketoglutarat. Apa yang terjadi? Ketoglutarat. Karena ada pengurangan karbon yang dilepaskan dalam bentuk apa? CO2. Nah, lalu apa lagi yang dibentuk? NAD+, ya, mengikat hidrogen ngebentuk apa? NADH. Gitu ya. Nah, terus habis asam alfa ketoglutarat membentuk siapa adik-adik? Suksinil-CoA. Karbonnya berubah menjadi berapa? 4. Nah, berarti terjadi lagi pelepasan apa? Pelepasan karbon dioksida dan juga pembentukan NADH ya menjadi Na. Nah, ini tadi siapa nama senyawanya? Suksinil-CoA. Iya, dan juga ada penambahan si koenzim A menjadi suksinil koenzim A. Dari suksinil koenzim A membentuk siapa? Karbonnya juga masih tetap 4, tidak ada lagi pelepasan karbon. Ya ini? Siapa ini? Sinat. Sinat. Suksinat. Dari suksinat ada penambahan fosfat anorganik. Sehingga di sini pembentukan apa yang terjadi? ATP, ADP menjadi ATP. Karena fosfat anorganik yang ditambahkan. Lalu tahap selanjutnya. Ini jadi apa? Fumarat. Fumarat. Nah, dari fumarat terjadi penangkapan 2 hidrogen sekaligus. Oleh siapa? Oleh FAD+. FAD ya, FAD plus menangkap 2 H+ sekaligus menjadi FADH2. Nah, terus dari fumarat membentuk siapa? Dari fumarat membentuk malat. Nah, dari malat membentuk lagi apa? Oksaloasetat. Nah, begitu dia ya. Jadi di sini ada malat, asam malat ya, semuanya ini asam malat, karbonnya 4. Terus di sini terjadi penambahan air. Lalu dari malat ke mana? Oksaloasetat. Yang karbonnya berapa? Juga 4. Nah, apa yang terbentuk? Juga terjadi pembentukan NAD+, H menjadi NADH. Nah, inilah prosesnya terus berlangsung adik-adik. Jadi kakak ingatkan yang masih berenam karbon adalah sitrat dan isositrat. Maka jawabannya adalah B. Makanya sebutannya tadi siklus Krebs sama dengan siklus apa adik-adik? Siklus asam siklus asam sitrat. Betul? Halo? Betul, Kak. Oke, kita bisa lanjut. Nah, kalau ini jawabannya apa? Mana Kak. yang salah? Kak, Ya, ada yang mau bertanya? saya mau nanya, Kak. Iya. Tadi di slide sebelumnya tapi. Nah, Iya. yang di asam isositrat itu NADH-nya kenapa, Kak, sama CO2-nya? Yang ini? Iya. Isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Kan isositrat karbonnya 6. Lalu alfa ketoglutarat kan karbonnya 5. Berarti ada pelepasan 1 karbon. Ya kan? Karbonnya lepas membentuk karbon dioksida. Terus ada lagi si NAD+ yang menangkap hidrogen. Maka membentuk NADH.
Sah, Esther? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini pernyataan yang salah tentang dekarboksilasi oksidatif. Mana yang salah? Gimana tadi proses dekarboksilasi oksidatif? Apa bahannya? Bahannya adalah 2 molekul asam apa? Asam pirufat yang 3C. Di mana ini didapatkan dari sitoplasma atau terjadi melalui proses glikolisis. Nah, supaya masuk ke dalam mitokondria, gitu kan ya tadi ya. Nah, asam pirufat masuk ke matriks mitokondria untuk diubah menjadi apa adik-adik? Menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A itu, nah kenapa ada koenzim A? Karena ada penambahan si koenzim A-nya. Nah, terus si asetil koenzim A ini karbonnya kan 2. Berarti ada pelepasan karbon nih. Nah, lepasnya karbon itu dalam bentuk CO2. Nah, karena molekulnya ada 2 asam pirufat sehingga jumlah karbon dioksidanya pun 2. Nah, terus di sini juga ada pengikatan hidrogen yang dilakukan oleh NAD+, mengikat H+, menjadi apa? Menjadi NADH. Ya kan? Nah, ini juga jumlahnya berapa? Ada 2. Oke, terus kalau kita cek A, dibutuhkan enzim pirufat dehidrogenasa. Jadi enzim pirufat dehidrogenasa itu adalah di mana dia mengubah asam pirufat untuk membentuk siapa nantinya? Asetil koenzim A dan penambahan hidrogen menjadi NADH. Berarti ini benar, dia butuh. Lalu terbentuk asetil koenzim A. Betul, adik-adik? Ini hasilnya. Dibutuhkan asam pirufat. Betul? Betul. Dihasilkan 2 molekul NADH? Betul. Yang salah itu adalah keterlibatan oksigen secara langsung. Karena keterlibatan oksigen secara langsung ini baru di mana, adik-adik? Betul. Di tahap sistem transfer elektron. Ya, itu dia. Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Kakak bisa lanjut? Lanjut? Ya. Nah, kalau ini tadi oksigen sudah terlihat di sistem transport elektron tadi bahwa respirasi aerob oksigen berperan di dalam proses apa tadi adik-adik? Oksigen itu adalah di sistem transport elektron ya, di dalam sebagai apa dia? Sebagai penerima ya, penerima elektron terakhir untuk membentuk apa nantinya jadinya? Iya, sehingga membentuk H2O. Makanya hasil dari sistem transfer elektron selain ATP yang terbanyak juga menghasilkan H2O. Itu ya. Kakak rasa ini juga sudah jelas. Tadi kakak sudah jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira apa jawabannya? Katanya ada senyawa kimia yang dihasilkan dari katabolisme, karbohidrat, lemak, dan protein. Nantinya akan selanjutnya rangkaian itu masuk dalam reaksi siklus Krebs. Itu dalam senyawa apa? Ini mudah saja sebenarnya. Apa adik-adik? Senyawa apa yang masuk ke dalam siklus Krebs itu semuanya dalam bentuk? Ayo. Iya, asetil koenzim A ya. Kalau kita lihat emang ini hasilnya apa? Gliseraldehid 3 fosfat itu dari tahap mana? Masih ingat nggak tadi? Tahap yang pertama yaitu glikolisis. Iya. Asam pirufat juga ya. Oksaloasetat dan asam sitrat ini adalah proses yang berlangsung di mana? Di siklus Krebs. Nah, jadi itu begini. Jadi ada protein. Hubungannya ya, hubungan protein, karbohidrat, dan juga lemak. Nah, jadi misalkan yang kita makan semuanya ada kandungan yang ketiga ini.
Bagaimana nanti ketemunya di dalam sel atau di dalam mitokondria. Nah, terlebih dahulu karbohidrat dulu yang dicerna. Karbohidrat itu nanti akan disederhanakan juga dengan bantuan enzim menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana di sini adalah merupakan glukosa. Nah, lalu kalau lemak juga disederhanakan. Nah, ketika apa? Ketika bahan karbohidrat itu berkurang. Jadi tubuh sudah mengalami kekurangan energi nih. Nah, tapi bahan karbohidratnya udah berkurang nih. Maka diambillah dari lemak. Nah, jadi gula sederhana itu tadi glukosa, dia terlebih dahulu mengalami proses glikolisis. Nah, di proses glikolisis ini ada tahap ya yang namanya fosfogliserol. Nah, ini tadi ya, gliseraldehid 3 fosfat. Ini di glikolisis masihnya. Nah, ada penambahan dari pemecahan lemak. Lemak ini juga dipecah oleh enzim. Ini ada enzim ya, enzim karbohidrat. Ini juga dipecah karena ada enzim menjadi senyawa. Lemak tadi jadi apa adik-adik dipecahnya? Menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol dan asam lemak. Nah, gliserol ini nanti akan masuk ikut membantu proses pembentukan gliseraldehid. Nah, jadi gliseraldehid ini juga dapat dari senyawa lemak nih, yaitu bagian gliseralnya ini. Nah, atau gliserol. Lalu gliseraldehid ini akan langsung menjadi apa? Asam pirufat nih. Nah, lalu setelah asam pirufat mau melanjutkan proses DO atau dekarboksilasi oksidatif, ya, ada juga tambahan dari molekul protein. Nah, protein ini juga tadi disederhanakan dulu. Makanya tadi Kakak bilang proses katabolisme salah satunya juga adalah pencernaan. Jadi protein itu akan disederhanakan menjadi asam amino. Nah, asam amino ini terlebih dahulu dilepaskan atau pembuangan gugus aminnya sehingga disebutlah proses deaminasi. Nah, di mana proses deaminasi ini akan menghasilkan dua senyawa. Yang pertama adalah senyawa amoniak yaitu NH3 terus sama senyawa asam keton. Nah, kalau NH3 ini akan dibuang ya, karena NH3 ini adalah bahan urea yang nanti akan dibuang melalui urin. Jadi urea itu kan adalah hasil perombakan dari protein. Nah, lalu asam keton ini masuk nih. Asam keton masuk ke membantu untuk pembentukan senyawa asam pirufat. Nah, inilah tadi hubungan antara protein, karbohidrat, dan juga lemak. Nah, lalu sudah asam pirufat akan mau melakukan proses apa? Dekarboksilasi oksidatif. Maka terbentuklah asetil koenzim A. Nah, kalau sudah asetil koenzim A, ini berarti udah dapat masuk nih. Udah dapat masuk ke siklus Krebs. Nah, kalau sudah di siklus Krebs berarti akan berlanjut ke proses sistem transport elektron. Nah, jadi yang ditanya itu tadi adalah apa nih? Ya, hasil katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs adalah asetil koenzim A. Nah, asam keton juga bisa membantu proses pembentukan asetil koenzim A. Lalu, asam lemak. Asam lemak juga begitu, ketika tadi penurunan kadar gula di dalam tubuh, maka ini dapat diambil dari asam lemak yang terlebih dahulu melakukan proses beta oksidasi yang akan menghasilkan asetil koenzim A. Nah, inilah kaitan-kaitan antara protein, karbohidrat, dan lemak. Bisa adik-adik? Halo? Berarti protein bisa menghasilkan ATP juga ya, Kak?
Iya, kan kalau kita belajar sumber makanan, bahwa sumber energi dalam tubuh kita selain karbohidrat juga didapatkan dari siapa? Protein sama lemak. Nah, kalau ada pertanyaan nih, bahwa karbohidrat, lemak, dan protein kalau memiliki satuan berat yang sama atau massa yang sama, kira-kira energi terbesar yang mana? Karbohidrat, protein, atau lemak? Lemak itu. Ayo adik-adik. Iya, lemak. Jadi kalau mereka dalam satuan yang sama, misalkan sama-sama 1 gram nih. Nah, jadi kalau 1 gramnya karbohidrat, itu sama dengan protein, yaitu menghasilkan berapa kalori? Berapa energi yang dihasilkannya? Berapa kalori? 4,1 kalori. Berarti Kak kalau mau diet nih, makan protein juga boleh berarti Kak? Bisa. Tapi kenapa Kak kalau makan karbohidrat itu kok lebih kenyang ya dibanding makan protein? Padahal energinya hampir sama tuh. Karena karbohidrat itu tadi kan ada 3 gugus jenis gulanya. Yang membuat kita bisa lama terasa kenyangnya itu kita makan nasi. Nasi itu adalah gula kompleks, berarti dari amilum. Nah, kalau dari amilumnya berarti dipecah dulu menjadi maltosa, baru menjadi glukosa. Nah, gitu ya. Sementara kalau protein kan langsung dia menjadi asam amino. Padahal sebenarnya dari energinya sama. Gitu. Bisa adik-adik? Kalau lemak 9,3 kalori. 2 kali lipat bahkan lebih. Nah, makanya ini yang bisa membuat kita tanpa ketika karbohidratnya berkurang atau protein itu lemak bisa menjadi cadangan energi. Makanya kalau misalkan lagi bulan puasa, kita bisa bertahan ya dari pagi sampai maghrib nih. Nah, itu hitung berapa jam tuh. Kita tidak mengkonsumsi makanan karena ada siapa di situ? Cadangan lemak sebagai sumber energi terbanyak. Bisa? Adik-adik? Halo? Bisa, Kak. Ya, ada yang mau bertanya? Belum ada. Kita bisa lanjut. Kalau begini ceritanya udah bisa dong dihitungnya. Dan semuanya harusnya udah benar. Berapa? Katanya kalau dalam siklus Krebs ada 8 nih NADH. Ini kan suatu umpama nih. Padahal tadi kalau dalam satu siklusnya berapa NADH-nya? 6. Betul nggak? Tapi di sini bilangnya bila dalam siklus Krebs ada 8 NADH dan 2 molekul FADH-nya, berarti berapa ATP yang nantinya bisa diubah di sistem transport elektron untuk menghasilkan ATP? Ayo. 28 ya, Kak? Ya, kenapa tadi? Karena 1 NADH tadi sudah ditentukan itu menghasilkan 3 ATP. Lalu 1 FADH ini menghasilkan 2 ATP. Langsung saja kamu kalikan. Berarti 8 dikali 3 itu dapat berapa? 24. Tambah 4, maka jawabannya 28 ATP. Paham ya? Gampang ya? Tadi kakak udah jelasin. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Nah, kalau ngomongin respirasi anaerob, tadi kakak baru ngejelasinnya respirasi apa? Aerob. Nah, kalau respirasi anaerob itu dia di sini ada 2 jenis. Nah, di mana ini respirasi anaerob itu terjadi tanpa terjadinya ada apa? Oksigen. Nah, kalau yang pertama dan ini terjadinya melalui fermentasi. Nah, sehingga ada 2 nih. Ada yang disebut fermentasi apa? Fermentasi alkohol dulu. Apa hasilnya fermentasi alkohol? Adik-adik, kamu ingat dulu apa bahan yang dibutuhkannya? Bahannya apa kalau fermentasi alkohol? Dia bahannya
glukosa. Terus dia butuh jenis mikroorganisme atau ragi, yaitu jenis apa? Saccharomyces cerevisiae. Nah, lalu dapatlah ini yang terlebih dahulu fermentasi alkohol akan melalui jalur apa? Jalur si glikolisis ya. Glukosa 6C akan menjadi 2 molekul asam apa? Asam pirufat. Nah, 2 molekulnya di mana asam pirufat tadi glikolisis menghasilkan apa adik-adik? Apa hasilnya? Dia menghasilkan 2 ATP, betul tidak? Dan menghasilkan NAD plus H, dia bentuk menjadi apa ini? Menjadi NADH. Oke. Terus nanti dari asam pirufat yang 3C ini akan membentuk senyawa asetaldehid. Asetaldehid ini juga molekulnya 2 karena kan bahan asam piruvatnya 2. 2 asetaldehid yang berkarbon berapa? Asetaldehid ini karbonnya 2. Nah, berarti ada pelepasan apa di sini adik-adik? Pelepasan karbon. Nah, pelepasan karbon itu nanti dibebaskan dalam bentuk apa? Dibebaskan dalam bentuk CO2. Nah, CO2-nya juga 2. Ya. Nah, dari asetaldehid ini nanti akan terbentuk senyawa 2-etanol yang menggunakan kembali si NADH, dia ubah lagi menjadi NAD plus H. Gini dia panahnya ya. Nah, berarti hasil dari fermentasi alkohol itu menghasilkan apa adik-adik? Ini kan tadi bahannya. Apa hasilnya? Hasilnya apa saja? Nah, ATP. hasilnya 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO. Iya, NADH tidak lagi karena sudah digunakan. Nah, makanya tadi kenapa 2 ATP? Itu pun ATP-nya dihasilkan dari tahap glikolisis. Maka persamaan respirasi aerob sama anaerob, persamaannya melalui jalur apa? Melalui jalur glikolisis. Betul tidak? Halo. Kita ke tahap fermentasi apa? Fermentasi asam laktat. Di mana terjadinya fermentasi asam laktat? Ayo adik-adik. Di otot ya, Kak? Iya, fermentasi asam laktat ini terjadi pada sel otot hewan maupun manusia. Nah, di mana di sini kekurangan oksigen ini dapat menghasilkan racun berupa asam apa tadi racun itu? Asam laktat. Nah, jadi yang mengakibatkan apa? Kejang pada otot. Nah, kalau jalurnya sama, melalui apa? Dia glukosa dulu, juga melalui glikolisis. Glukosa akan mengalami glikolisis yang akan menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat tadi, dia karbonnya 3C, dia juga sama menghasilkan 2 ATP. Nah, makanya energi yang dihasilkan baik fermentasi alkohol dengan asam laktat sama-sama 2 ATP. Nah, lalu di sini juga terjadi pembentukan NADH. Nah, ini dia ya, lalu menjadi NADH. Nah, tapi asam pirufat ini tidak melepaskan karbon atau tidak diubah menjadi 2 karbon atau asetaldehid, tapi langsung membentuk 2 asam laktat. Nah, asam laktat ini karbonnya berapa? 3 karbon, 3C. Nah, makanya fermentasi asam laktat tidak menghasilkan apa adik-adik? Tidak menghasilkan CO2. Nah, terus NADH-nya Kak? NADH juga akan kembali dipakai, digunakan kembali. Nah, maka hasil dari fermentasi asam laktat apa? 2 ATP dan 2 asam laktat.
Bisa adik-adik? Halo. Bisa, Kak. Oke. Lalu kalau ngomong ini jawabannya apa? Respirasi anaerob yang berlangsung dalam ragi. Berarti ngomongnya fermentasi apa? Fermentasi alkohol. Lalu yang mana nih jawaban kamu? Nah, di sini ada yang namanya ngasilin air. Nah, jadi kalau yang ngasilin air itu adalah fermentasi. Nah, disebut fermentasi, tapi secara apa? Aerob. Kenapa? Karena dia memiliki atau melanjutkan etanol. Bahannya itu etanol. Jadi si etanol ini akan berlangsung atau direaksikan ini menjadi apa? Asam apa adik-adik? Menghasilkan asam cuka. Pernah dengar? Ini dilakukan oleh bakteri Acetobacter aceti. Nah, jadi bakteri ini bekerjanya secara aerob. Jadi dia makanya fermentasi aerob nih. Jadi dia direaksikan oleh bakteri Acetobacter. Nah, di mana dia akan mengubah etanol ini menjadi asam cuka. Nah, asam cuka ini hasilnya, dia ini kan kalau etanol itu C2H5OH dan dioksidasi nih. Nah, adalah si bakteri tadi menghasilkan asam cuka, nama senyawanya apa adik-adik? CH3COOH. Betul? Tambah air. Nah, berarti yang ngasilin air adalah siapa? Fermentasi apa adik-adik? Aerob. Iya, yaitu fermentasi namanya apa? Fermentasi asam cuka ya. Kalau ragi dan fermentasi asam laktat tidak menghasilkan air. Makanya jawaban 1 salah. Memerlukan gula dan enzim. Betul? Adik-adik? Betul. Kalau 2 benar, pastinya 4 sudah benar. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Terus catatannya juga, tadi kita tahu fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat energinya 2. Nah, sementara untuk fermentasi asam cuka, dia menghasilkan energinya 5 kali lebih besar dari fermentasi alkoholnya. Kenapa? Karena tadi dia bisa menggunakan oksigen ya, energinya 5 kali lebih besar dari fermentasi alkohol. Makanya kalau ada satu pernyataan bahwa semua proses fermentasi itu menghasilkan energi yang sama. Pernyataannya salah atau benar? Salah. Salah, karena ada fermentasi yang punya energinya lebih besar dari fermentasi alkohol, yaitu fermentasi aerob yang disebut fermentasi asam cuka. Kenapa disebut Kak fermentasi juga? Terus kenapa disebut dengan aerob? Karena bahannya itu berangkat dari hasil fermentasi alkohol. Bisa? Oke, Kakak bisa lanjut? Lanjut nggak nih? Lanjut. Mana yang merupakan peristiwa awal dari proses fotosintesis? Apa peristiwa awalnya? Kalau ngomongin fotosintesis, berarti adalah proses apa ini? Anabolisme. Nah, di mana ada proses apa? Pembentukan. Kalau dikatakan proses pembentukan, berarti ada energi yang diserap. Betul tidak adik-adik? Halo. Anabolisme itu dari molekul apa di sini? Molekul sederhana dia bentuk menjadi molekul apa nih? Molekul kompleks. Nah, sehingga sifatnya itu dia mengambil energi dari alam. Maka menyerap energi yang bersifat apa? Kalau tadi melepaskan energi namanya eksergonik. Kalau menyerap energi itu disebut endergonik. Nah, lalu energi apa yang digunakan untuk melakukan anabolisme? Jadi anabolisme itu juga bisa disebut dengan istilah asimilasi atau juga bisa disebut sintesa atau pembentukan. Nah, lalu
Energi apa yang diserap atau yang dipakai? Ada dua, berdasarkan kebutuhan energinya. Ada yang menggunakan energi cahaya, maka proses yang terjadi disebut fotosintesis. Namun ada organisme yang bisa membentuk suatu molekul sederhana menjadi molekul kompleks tanpa adanya cahaya, tapi melalui reaksi kimia, yaitu kemosintesis. Nah, di situ jadi perbedaan energinya. Kalau ini pakai energi foto, ini pada energi kemo. Bisa adik-adik? Halo? Bisa, Kak. Lalu di fotosintesis ada dua proses. Betul? Proses apa yang terjadi? Reaksi terang dan reaksi apa? Gelap. Reaksi gelap. Nah, jangan banyak yang terkecoh. Katanya kalau reaksi terang baru pakai cahaya, Kak. Berarti siang hari. Kalau reaksi gelap berarti malam hari dianya. Waduh, jauh banget jaraknya ya. Padahal itu berlangsung dalam waktu yang sama. Nah, jadi kalau ditanya apa awal dari proses fotosintesis, itu adalah di reaksi terang dulu. Apa yang terjadi di reaksi terang? Yang pertama sekali, adik-adik kira-kira mana nih jawaban kamu? Kalau saya Atau yang mana yang sudah pasti salah? Yang A pasti salah, Kak. Nah, yang A sudah pasti karena di reaksi terang belum dibutuhkan siapa? CO2. Ya, di reaksi terang apa yang dibutuhkan? Butuhnya cahaya. Baru apalagi yang dibutuhkan? Butuhnya air sebagai pengganti elektron. Butuh, betul adik-adik? Ya, H2O. Terus butuh siapa lagi? Pastinya butuh klorofil. Nah, untuk dapat menangkap cahaya. Kalau reaksi gelap dia butuh apa? Nah, butuh CO2. Itulah sebabnya kenapa di proses fotosintesis awal itu kan reaksi terang dulu, baru lanjut ke reaksi gelap, dua baru digunakan nanti di reaksi gelap. Lalu antara yang tiga nih, terurai klorofil, teraktivitas klorofil, atau terurainya air? Ayo, Terurainya air, Kak. apa ini? Terurainya air. Terurainya air ini oleh apa? Oleh cahaya bukan? Sehingga ada proses apa namanya? Cahaya dulu dong yang ditangkap. Oleh siapa? Klorofil. Berarti jawabannya yang mana? Delta. Teraktivasinya atau terurai? Mana yang lebih tepat? Halo? Ini aktivasi, Kak. Teraktivasinya klorofil untuk dapat menangkap apa? Menangkap cahaya. Jadi kalau digambarkan, fotosintesis itu terjadi di mana sih? Jangan bilang di daun. Oke, boleh di daun. Di daun kan organnya. Lalu kalau di jaringannya di mana? di tilakoid. Di tilakoid, jaringan. Kakak harus gambar lagi berarti ini. Ada tumbuhan. Tumbuhannya jadi warna biru nih. Terus dia punya daun. Daun kan organ. Kalau daun ini dilihat untuk penampangnya, dia punya jaringan epidermis atas, epidermis bawah. Terus ada siapa? Di sini. Pelisade. Ada palisade, ada spons. Terus ada siapa lagi? Ada pembuluh angkut, ya, xilem dan phloem. Nah, pertanyaan kakak, di jaringan mana fotosintesis itu terjadi? Pelisade. Palisade. Karena di palisade banyak terdapat Klorofil. klorofil yang berada di dalam kloroplas. Maka kakak gambar kloroplasnya. Nah, di kloroplas ada siapa?
Ada membran tilakoid yang nanti menumpuk jadi apa? Grana. Granum atau grana nih? Grana. Dulu baru beranak nggak sih, Kak? Iya, granum dulu. Jadi granum itu satu, banyaknya granum jadi apa? Grana. Asal nggak jadi granat aja ya. Oke. Nah, dia grana. Ini semuanya dibilangnya grana. Lalu, reaksi terangnya terjadi di mana reaksi terangnya? Terjadi di sini. Nah, lalu reaksi gelapnya terjadi di mana? Di ruang kosong ini. Namanya apa? Stroma, ya. Maka yang pertama sekali terjadi adalah teraktivasinya klorofil untuk menangkap cahaya. Ketika cahaya itu ditangkap, terjadi pemindahan elektron melalui proses fotofosforilasi. Ya, fotofosforilasi itu dapat dijelaskan ada dua. Kakak tampilkan apa saja itu fotofosforilasinya. Masih ingat gak? Yang siklik sama non-siklik bukan? Betul. Fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Jadi tadi kita ngomongin anabolisme ya. Nah, ini dia tadi kloroplas tadi. Jadi proses keseluruhannya ini adalah kloroplas. Nah, jadi yang pertama itu tadi cahaya. Cahaya itu akan masuk karena teraktivasinya klorofil. Jadi klorofil itu di dalam membran tilakoid sini. Ini di sini klorofil. Nah, maka ketika itu dia akan menangkap, lalu dia membutuhkan air. H2O masuk. Kenapa? Karena di proses fosforilasi nanti ada kehilangan elektron. Sehingga dia membutuhkan H2O untuk mendapatkan elektron. Dan ini membebaskan apa? Oksigen. Nah, jadi oksigen itu sudah terbentuk sebelum fotosintesis itu selesai. Nah, hasil dari reaksi terang, nah ini reaksi terang ya. Hasilnya adalah berupa 2 ATP dan NADPH. Inilah nanti yang akan dipakai ke siklus Calvin yang membutuhkan karbon dioksida. Nah, panahnya ini ATP itu nanti akan diuraikan, maka menjadi ADP. Terus menjadi apa? NADP+. Nah, inilah nanti yang akan dibentuk lagi di reaksi terang. Begitu terus ya. Nah, sehingga hasil dari reaksi gelap adalah glukosa. Inilah yang merupakan sumber energi yang disediakan oleh tumbuhan. Itu untuk secara garis besarnya. Nah, tadi kakak mau jelaskan ada yang ngomongnya reaksi terang, ada yang namanya fosforilasi oksidatif dan fosforilasi siklik dan non siklik. Betul, adik-adik? Bedanya apa? Betul, Kak. Fotofosforilasi ada dua, ada siklik dan non-siklik. Bedanya? Bedanya, kok jadi siklik? Bedanya adalah kalau dia ini si fosforilasi non-siklik, dia membutuhkan 2 daerah fotosistem. Oh, berarti yang ini ya, Kak. Ini non-siklik. Yang B-nya itu adalah siklik. Kak, itu gambar apa? Ini adalah gambar membran. Nah, kan tadi dia bersifat apa tadi? Membran tilakoid ya. Nah, jadi di sini ada tulisannya, ada ruang tilakoidnya dan stromanya. Nah, stroma tadi adalah ruang kosong. Nah, lalu fotofosforilasi non-siklik itu membutuhkan 2 daerah fotosistem. Kak, itu apa 680 dan 700? Adalah kemampuan klorofil untuk menangkap cahaya dengan panjang proton 680 hingga 700. Nah, maka proses yang pertama sekali terjadi untuk proses non-siklik. Nah, ketika proses non-siklik itu, dia ada cahaya nih yang masuk. Dia membawa 2 elektron.
Dua elektron yang dari cahaya akan ditangkap oleh klorofil pada daerah fotosistem 2 dan itu dia tangkap dengan panjang 680. Ya, dengan dia menangkap 2 elektron, tapi di daerah fotosistem ini 2 elektron tersebut tidak berlangsung lama. Dia langsung loncat atau tereksitasi. Maka 2 elektron ini akan lepas, maka terjadi kekosongan di sini. Maka elektron itu akan digantikan dengan masuknya air, yaitu H2O. Makanya H2O itu kan diurai menjadi 2H plus setengah O2 dan 2 elektron. Berarti 2 elektron inilah yang menjadi pasokan di fotosistem 2. Nah, lalu elektron yang tadi kemana? Yang 2 elektron yang lepas tadi akan diterima oleh plastoquinon. Siapa ini plastoquinon? Nah, jadi ini juga sama jenis-jenis protein yang ada di dalam membran, sama kayak tadi di sistem transport elektron. Nah, jadi plastoquinon ini adalah pembawa atau protein carrier. PQ, ya, terus ada PC, terus ada FD. Nah, ini adalah protein-protein penerima elektron. PQ itu adalah plastoquinon. Lalu PC itu adalah plastocyanin. Dan FD itu adalah ferrodoksin. Nah, jadi si elektron tadi akan diterima oleh ferrodoksin, lalu dibawa ke sitokrom C. Nah, lalu dibawa ke plastocyanin. Nah, 2 elektron tadi ada di plastocyanin. Nah, ini dia ya. Lalu dalam waktu yang bersamaan, cahaya juga masuk nih ke daerah fotosistem 1. Di daerah fotosistem 1, klorofil juga bisa menangkap elektron tadi, ya, 2 elektron, tapi juga sama, tidak berlangsung lama. Nah, maka ini juga loncat atau tereksitasi 2 elektronnya. Nah, siapa yang menggantikan elektron ini? Dari plastocyanin. Makanya jalur non-siklik itu adalah perpindahan elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Paham adik-adik? Halo. Masih pada di sana enggak ya? Kok suaranya tak ada? Halo. Masih, Kak. Masih ya. Bisa tadi diikutin? Bisa, Kak. Oke. Jadi tadi pada saat elektron melewati sitokrom, dia dapat menyerap. Nah, berkemampuan untuk menyerap hidrogen yang ada di stroma. Sehingga hidrogen-hidrogen yang ada di stroma dapat masuk ke ruang tilakoid. Maka membuat kondisi ruang tilakoid menjadi lebih asam. Nah, supaya ini H+-nya harus segera dikeluarkan, maka H+ itu harus keluar. Nah, maka H+ itu harus keluar melalui mesin ATP. Juga terjadi apa? Kemiosmosis. Maka satu ATP ini terbentuk juga ketika terjadi jalur non-siklik. Nah, terus tadi 2 elektron yang lepas tadi kemana? 2 elektron yang tadi akan diterima oleh ferrodoksin. Lalu mengaktifkan NADP reduktase. NADP reduktase ini akan menangkap hidrogen. Nah, menjadi apa? NADPH. Ya, NADP plus tambah H, maka terbentuklah NADPH. Jadi, kenapa ini bisa aktif? Karena elektron yang diterimanya dan dibawa oleh si ferrodoksin. Itu jalur non-siklik. Jadi ada perpindahan elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, di mana ketika elektron itu melewati sitokrom C, mengakibatkan H+ itu masuk ke dalam ruang tilakoid, sehingga H+ itu harus dikeluarkan dan mengaktifkan ATP sintase, sehingga terbentuk satu ATP. Maka hasil dari non-siklik itu
adalah apa hasilnya untuk non siklik? Adik-adik, hasilnya adalah NADPH. iya, ADPH sama 1 ATP. Nah, NADPH. Nah, ini hasil dari non siklik. Kalau yang siklik, hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat yang bawah. Nah, kalau dari siklik, bahwa perpindahan elektronnya itu dari foto, nah namanya juga siklik, siklus, berarti berputar dan kembali lagi. Jadi elektronnya itu dari proton 700 akan kembali ke 700. Sementara kalau non siklik itu proton atau elektron dari 680 dibawanya ke 700. Nah, di situ ya. Nah, di sini tadi ada elektron yang masuk dari cahaya lalu juga ditangkap oleh klorofil. Nah, 2 elektron ini juga sama, tidak berlangsung lama akan keluar, tapi dia akan kembali lagi. Jadi dia keluar, langsung ke ferrodoksin, terus melibatkan sitokrom C itu mengakibatkan masuknya H+, sama. Di stroma masuk ke ruang tilakoid. Maka H+, ini menjadi banyak di ruang tilakoid. Nah, H+ ini harus dikeluarkan. Dan juga mengaktifkan ATP menjadi ATP sintase aktif, maka membentuk ATP. Nah, lalu elektronnya tadi dari mana? Dari ferrodoksin ke sitokrom C, lalu balik lagi ke plastosianin, kembali lagi ke fotosistem 1. Jadi elektronnya tetap, bukan berpindah. Kalau yang non siklik itu elektronnya pindah dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Maka hasil dari siklik itu hanya menghasilkan ATP. iya, ATP saja. Maka hasil dari keseluruhan reaksi terang adalah menghasilkan 2 ATP, 1 dari siklik, 1 dari non siklik, dan 1 NADPH. Inilah nanti yang akan mau digunakan ke reaksi gelap atau siklus Kelvin. Gitu ya, adik-adik. Ada yang mau bertanya? Halo, ini sudah jam berapa? Apakah kelewatan? Ya. Tadi yang di fotosistem 1 itu, Ya. yang duluan ke ini kan ferrodoksin ya? Yang Duluan. fotosistem 1 yang ini? Iya. Iya. Itu Dari elektron sini ke dulu. ferrodoksin. Ferrodoksin dulu, sitokrom C, baru ke plastosianin. Balik lagi Oke, ke makasih Kak. fotosistem 1. Iya. Jadi elektronnya tetap. Kalau yang non siklik gimana tadi? Dari fotosistem 2, Ya. elektronnya Terus? keluar. Ya. Terus H2O-nya masuk. Ya, kenapa dibutuhkan H2O? Karena di dalamnya udah kosong, Kak. Ya, untuk menggantikan elektron yang ada Dua di elektron. fotosistem 2. Terus elektron yang lepas tadi Terus kemana? 2 elektronnya ke Quinon. quinon. Plastoquinon. Baru ke Ya. Ke sitokrom C. Sitokrom C ya. Nah, sitokrom C ini karena elektron tadi lewat, dia mengakibatkan masuknya siapa? H+. Ya, dari stroma. Jadi asam. Ya, jadi ruang tilakoidnya menjadi lebih asam. Lalu H+-nya nanti dibuang lewat mesin ATP. iya, sehingga terbentuk apa? Terbentuk ATP, Kak. Iya, maka lanjut elektron tadi yang sudah lewat sitokrom C Masuk ke plastosianin. Dari plastosianin masuk ke fotosistem 2. Fotosistem 1. Iya, 1, Kak. Ya. Sorry. Tadi sebelumnya pada saat yang bersamaan di sini juga masuk nih elektron. Kan gitu. Nah, pada saat yang bersamaan jadi ceritanya kanan kiri ini ada elektronnya. Bukan berarti kanan kiri ini cahayanya berarti mataharinya 2, Kak. Enggak dong. Matahari tetap 1 ya. Jadi bukan matahari kanan sama matahari kiri. Enggak. Jadi cahaya tetap ditangkap masuk fotosistem 1. Terus di sini tadi elektronnya ada tapi langsung lepas. Maka siapa yang gantiin elektron di fotosistem 1? Dari
Dari yang cahaya masuk sebelah kanan bukan? Iya, yang dari sini tadi, yang dari plastosianin, yang datang dari fotosistem berapa tadi? Fotosistem 2, iya. Lalu yang tadi yang di sini, yang lepas kemana perginya? Pergi Ke ke perodoksin. Perodoksin. Untuk mengaktifkan siapa elektronnya? NADP NADP plus reduktase. NADP reduktase. Untuk menangkap siapa si NADP itu? Menangkap hidrogen. Sehingga terbentuk apa? NADPH. Iya. Ini tulisannya NADP reduktase. Oke, bisa adik-adik? Untuk fotosintesis, kita lanjut ke reaksi gelapnya. Nah, di reaksi gelap ini apa yang dibutuhkan? Nah, ini dulu. Jadi tahu butuhnya apa? Masih butuh cahaya enggak? Tidak ya. Dia butuh butuh CO2 sama butuh enzim. Enzim yang bernama rubo. Nah, lalu butuh siapa lagi? Butuh si RUBP. Apa itu? Ribulosa bifosfat. Nah, lalu masuklah 3 molekul ya CO2. 3 molekul CO2. Nah, lalu hasil akhir, kan ini siklus Kelvin atau reaksi gelap. Kenapa disebut siklus Kelvin? Karena yang menemukan ini adalah Calvin Benson. Jadi reaksi gelap disebut juga reaksi siklus Calvin Benson. Nah, lalu dia tadi membutuhkan CO2. Nah, hasil akhir dari si siklus Calvin ini sama kayak tadi siklus Krebs ya. Nah, dia di sini ada tahapnya dulu. Di reaksi gelap ada 3 tahap. Atau mungkin ada yang buat 4. Apa tahap yang pertama adik-adik? Masih ingat nggak? Yang pertama ada pengikatan dulu. Fiksasi CO2. Siapa yang memfiksasi? RUBP. Iya. Setelah difiksasi apa yang terjadi? Reduksi. Atau reduksi NADPH. Dari mana si NADPH ini? Kok tiba-tiba udah reduksi aja? Dari reaksi? Pembentukan PGA menjadi. Iya, tadi reaksi NADPH dari mana hasilnya? Dari reaksi terang. Lalu membentuk gliseraldehyid atau PGAL. Nah, ketika PGAL itu terbentuk, maka ada 2 jalurnya untuk mensintesis glukosa dan membentuk kembali RUBP atau regenerasi RUBP. Nah, jadi karbon di sini CO itu 1. Nah, sementara si RUBP karbonnya di sini 5. Ribulosa bifosfat. Bifosfat berarti fosfatnya ada 2. Di karbon pertama dan kelima. Nah, jadi ini si ribulosa bifosfat. Nah, ribulosa bifosfat inilah yang akan membantu pengikatan CO2 sehingga terbentuk senyawa. Terbentuk senyawa yang 6 karbon. Ya, 4, ya kan? Di sini 5, 6. Nah, 6 karbon ini merupakan senyawa intermediat. Artinya dia tidak stabil. Jadi itu gampang terurainya. Nah, jadi senyawa intermediat. Nah, sehingga dia ini hanya membentuk berapa molekulnya? Tinggal 3 karbon saja yang terbentuk. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, ini jadi 3C. Siapa ini? Fosfogliserat. 3P. Nah, atau yang disingkatnya apa? Adik-adik, PGA. Betul? Halo? Ya, dari fosfogliserat terjadi pemakaian energi. Maka ini menjadi, nah fosfatnya tadi 3 fosfat, berarti di sini fosfatnya. Nah, lalu pemakaian energi
ini tapi 3 karbonnya. Pemakaian energi yang dari reaksi terang tadi ada 2 ATP. Dipakai 1 nih. ATP digunakan menjadi ADP. Kemana fosfatnya? Tadi kan ada di karbon ketiga, ini ada di karbon pertama jadinya. Maka ini menjadi 1,3 di fosfogliserat. Nah, atau disebutnya DPGA. Gitu ya. Nah, terus apalagi nih? Habis itu 1,3 di fosfogliserat akan ada pembentukan apa adik-adik? 1,3 di fosfogliserat ini akan membentuk gliseraldehid 3 fosfat. Nah, fosfatnya keluar 1 dalam bentuk anorganik sehingga di sini terbentuk ya fosfo, ini ada 1, 2, 3 fosfo apa tadi? Gliseraldehid 3 fosfat maksudnya. Gliseraldehid 3 fosfat. Nah, gliseraldehid 3 fosfat ini dia ini nantinya akan melakukan apa? Nah, sebelumnya molekulnya nih di sini ya adik-adik. Nah, molekulnya untuk CRUBP di sini dia 5 dipakainya. Dia menghasilkan 5, lalu karbon dioksida tadi dia molekulnya 1. Nah, berarti ada 6 senyawa intermediate atau senyawa PGA. Ini juga 6. Nah, terus ada 6 si ATP juga yang dipakai. Nah, terus ada 6 di fosfogliserat. Lalu ada 6 gliseraldehid ini nanti untuk membentuk kembali regenerasi. Berarti 5 yang untuk regenerasi RUBP dan 1 molekul gliseraldehid untuk mensintesa glukosa. Ya, jadi 1 molekul gliseraldehid. 1 molekul gliseraldehid ini membentuk glukosa. Sementara 5 molekulnya untuk melakukan regenerasi. Kenapa harus ada regenerasi? Karena siklusnya ini berulang, dia harus menyediakan untuk dapat mengikat kembali si CO2. Bisa, adik-adik? Ada yang mau ditanya untuk reaksi gelap? Halo? Bisa, Kak. Kakak masih kedengaran di sana? Ya, Kak. Kedengeran. Coba lihat tadi ATP baru berapa yang dipakai? 6. Ini ATP yang dipakai ini 6 molekul. Tapi tadi jumlah ATP yang dari reaksi terang ada berapa? 2. Yang dipakai baru 1 bukan? Iya enggak? 1 lagi kemana pakainya? Nah, gliseraldehid ini kan fosfatnya tadi lepas 1 nih. Berarti jadi 1 nih. Nah, di sini RUBP. Kenapa jadi ada 2 fosfat di sini? Nah, tadinya di sini berarti terjadi pembentukan kembali apa? ATP menjadi ADP. Nah, namun di sini energinya enggak sama dengan energi yang siapa? ATP tadi, iya kan? Sehingga energinya apa? Setengahnya. Setengahnya itu berarti 3 di sini. 3 ATP. Nah, maka ATP yang dibutuhkan untuk membentuk 1 siklus Calvin dalam memproduksi glukosa itu ada 9. Kenapa 9? Ada 1, ada 6, tambah 3. Betul adik-adik? Iya, Kak. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita tadi ke soal, masih keburu nggak ini waktunya? Soal kita tadi ada nggak nanyain mengenai reaksi gelap? Ya, Kak. Setelah ini kayaknya deh. Coba. Udah kelihatan? Oh, ini kok jadi ini yang kakak share. Tadi nomor berapa? Tadi pas kita bahas. Yang ini bukan? Nah, ini betul. Apa ini berarti jawabannya? Pernyataan yang salah.
adalah mana ini kamu jawabannya? Jangan ragu-ragu lagi dan usahakan teliti. Yang salah di bawah ini, reaksi gelap berlangsung di grana. Alah, harusnya di stroma ya. Terjadinya di stroma. Reaksi terang berlangsung di membran tilakoid, betul. Stroma pada kloroplas mengandung enzim. Enzim apa tadi? Obisco. Terus yang D, reaksi gelap diawali dengan karboksilasi. Betul. Atau yang disebut dengan fiksasi CO2. Fotolisis terjadi dengan bantuan energi sinar matahari. Betul. Berarti jelas ya? Jawabannya adalah A. Kalau ini, adik-adik, apa yang merupakan ciri dari kemosintesis? Pastinya nggak menggunakan klorofil dong? Iya, Kak. Iya, berarti punya nggak dia? Enggak dong? Punya nomor 2 benar, Kak. Iya. Berikut ini adalah contoh kemosintesis tidak mempunyai klorofil. Apakah itu menjadi suatu keharusan? Tidak mempunyai klorofil. Digolongkan dalam organisme kemoautotrof, betul? Betul. Iya. Terus yang nomor 3 benar nggak? Ayo. Betul. Apakah mensintes karbohidrat itu dari bahan CO2 dan asam sulfida? Sah? Salah ya, kan CO2 dengan apa tadi membentuk karbohidrat? Reaksi fotosintesis karbon dioksida dengan bantuan apa? Air bukan? Ngebentuk C2H5OH, bener nggak? Kok jadi C2H5OH? Harusnya berapa? Glukosa. CO2 tambah H2O, C6H12O6 plus oksigen. Ini kan seharusnya. Berarti kalau salah 3, 1, udah nggak mungkin nih. Berarti 2 udah pasti ya. Bener nggak? Dia tidak punya klorofil. Bersimbiosis dengan tumbuhan untuk mengikat N2 dari udara. Ini benar. Di mana proses, kalau adik-adik ingat, ada yang namanya proses nitrifikasi. Yang mana pengikatan N2, nitrogen itu nanti akan dibentuk menjadi senyawa nitrat. Betul, adik-adik? Iya, sepertinya kita bagaimana ini? Sudah jam berapa? Kita break dulu kayaknya ya. Ayo, masih pada di situ nggak? Halo, suara kakak masih jelas Masih, nggak di Kak. sana? Masih ya. Ada yang mau bertanya untuk pembahasan materi metabolisme? Belum ada. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan langsung dengan kakak ya. Mudah-mudahan soal yang kita bahas hari ini adik-adik bisa manfaatkan untuk nanti persiapan UTBK. Kita lanjut lagi nanti untuk pembahasan TO. Jam berapa ya? 14.30, Kak. 14.30. Oke, kita break dulu. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak.